Hai, oke. Sekarang kita akan mulai berbicara tentang bayangan part kedua di Passion Lo Gue Foto Tips. Oke, bicara soal bayangan, kemarin itu gue sempat udah kasih ke kalian bahwa untuk memotret bayangan sangat tergantung dengan yang namanya cahaya. Di mana arah dari cahaya dan intensitas dari sebuah cahaya akan menentukan bagaimana bayangan kita akan terbentuk. Gitu. Jadi, kalau kita sekarang ini mau ngomongin soal yang namanya membuat sebuah bayangan yang memiliki bentuk atau form. Seperti kita tahu kalau misalnya kita suka dulu tuh kecil main-mainin shadow terus membentuk sebuah burung misalkan di tembok, ingat nggak sih? Nah, sama seperti itu. Ketika kita tidak membuat bentuk apa-apa di sini, maka kita nggak akan bisa mengetahui atau tidak bisa bercerita. Maka dari itu, bagaimana sekarang caranya supaya bayangan yang kita mau foto itu bisa membuat sebuah bentuk yang bercerita sehingga orang yang melihat bayangan itu langsung bisa ngeh, oh ini adalah bayangan akan sesuatu, gitu. So di sini gue akan berbagi tips and tricksnya, cuma ada 2 tips aja buat kalian bagaimana caranya membuat sebuah bayangan yang berbentuk dan bisa langsung orang tahu ini adalah sebuah bayangan akan sesuatu atau seseorang. Oke, masuk langsung ke tips nomor 1. Oke, tips nomor 1. Posisikan. Oke, kalau kita tahu bahwa sumber dari cahayanya kita itu tidak bisa kita atur atau nggak bisa kita gerakin seperti lampu yang artificial yang kita bisa gerakin dengan mudah, seperti contohnya matahari atau lampu jalan atau lampu yang benar-benar udah fix, spotlight, udah nggak mungkin dong ya lu atur-atur, lu gerak-gerakin lampunya supaya sesuai dengan apa yang lu mau, right? Jadi artinya kita yang harus memposisikan si barang atau seseorang yang pengen kita foto itu. Oke? Misalkan gue ngambil contoh nih, gue ada minifigurnya si Lego di sini. Oke? Nah, kalau misalkan gue posisiin si Legonya seperti ini, maka bayangan yang terbentuk nggak akan terlihat dia seperti Lego. Gitu. Tapi kalau misalkan kita puter Legonya jadi seperti ini, nah, ini akan membuat sebuah bentuk yang lumayan bercerita nih, gitu loh. Dimana si Lego ini kelihatan ada bentuk senjatanya dan bentuk ininya. Kalau kita atur seperti ini masih bisa. Jadi let's move the subject itu sesuai dengan arah si cahayanya. Dan kalau misalkan kita mendekat ke cahaya, ini terlihat bahwa dia akan semakin fading dan lebih besar. Kalau misalkan dia semakin jauh, dia akan menjadi semakin detail. Nah, inilah yang bagaimana kita coba atur, posisiin dulu orang atau siapapun yang mau kita foto supaya membentuk sebuah bayangan yang kita sendiri ketika ngeliat langsung mengerti, oh he's holding a gun, gitu lah. Kira-kira itu adalah tips nomor 1, posisiin dulu. Coba deh atur-atur si barang ini ke sumber cahaya dan pastikan dia membentuk sebuah gambar yang bisa menceritakan sesuatu. Nah, tips nomor 2 adalah bukan subjeknya yang bergerak, tapi kita juga harus bergerak sebagai seorang fotografer. Kita kalau ketika memotret, nggak bisa kita cuma pantengin di satu tempat doang, tapi kita harus bisa untuk memposisikan diri kita supaya dapetin bayangan yang terbaik. Oke? Jadi misalkan contohnya seperti ini. Gue ada posisinya di sini, dan ini ada bayangan yang pengen gue foto. Oke? Nah, kalau misalkan gue fotonya seperti ini, ya, dengan posisi, ingat nggak? Seringkali kita ngelihat bahwa ada cahaya di sini dan kita mau foto, bayangan kita malah nutupin si bayangan itu, gitu. Jadi kita harus ngatur gimana caranya supaya si bayangan tetap menjadi point of interest, which is ada di sini. Ini adalah point of interestnya kita. Kita bisa coba mengatur supaya angle-nya kita itu bisa ngedapet si bayangan yang pengen kita ambil. Dan perhatikan selalu jangan sampai nih bocor ada bayangan kita pas lagi motret atau bayangan kamera kita yang nggak terlalu bagus yang akhirnya bikin fotonya ini terganggu atau bocor kalau ini artinya. Ya, jadi seperti ini contohnya.
Jadi kita yang atur posisi dari kitanya. Motretnya, angle sangat penting. Angle biasanya ketika motret bayangan itu bisa angle atas, high angle, atau kita motret juga eye level. Dan juga kalau kita mau ngambil bawah itu supaya bayangan juga bisa terlihat panjang, tapi itu nggak akan membentuk sebuah form. Kalau membentuk form kita harus benar-benar memperhatikan angle yang kita kita ada di mana, angle kita ngambil fotonya, maksudnya gitu. Oke, so have fun, explore, namanya juga shadow play. Ya, orang-orang biasanya menyebutnya shadow play, artinya you play around, ya. Jadi motret-motret aja, muter-muter kemana, kita lihat bagaimana sebuah bayangan itu bisa terbentuk dan bisa bikin orang terhibur melihat bayangan yang kita bikin. Oke, have fun, keep your passion alive, sampai ketemu di part yang berikutnya. Bye!